Hello everyone. We meet again in this next session. Today we are going to discuss about epistemology or the theory of knowledge. So first of all, we will start with the root of the word epistemology itself. It comes from the Greek word episteme, which means knowledge or science, and also logos means theory. So epistemology is literally interpreted as theory of knowledge, and the definition is the branch of philosophy concerned with the nature and scope or limitations of knowledge. So how far we can know something and how do we know things, and then also how knowledge relates to truth, belief, and justification. And the last one is the means of production of knowledge, atau cara memproduksi suatu pengetahuan, itu juga masuk ke dalam ranah epistemology. So when we talk about epistemology, there are of course big questions in epistemology. For instance, what's the difference between believing something and knowing something? Bagaimana membedakan antara mempercayai sesuatu dan mengetahui sesuatu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Ketika kita percaya dan tahu itu, misalnya kita tahu bahwa ada berita ini, tapi kita mungkin tidak percaya beritanya. Nah ini pembeda seperti apa gitu ya, kasusnya mungkin seperti itu. Atau sebaliknya, kita percaya dengan sesuatu yang mungkin kita tidak tahu, bisa seperti itu juga. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan, salah satunya adalah pertanyaan tersebut. Kemudian mengenai bagaimana sebetulnya kita belajar hal yang baru. Apakah dengan menggunakan panca indera kita, dengan pikiran kita, dari orang lain, atau kombinasi dari berbagai hal tersebut. Kemudian juga terkait dengan pertanyaan apakah kita lahir inherent dalam kepala kita itu sudah ada suatu mungkin disebut satu bagian yang membuat kita tahu mengenai hal, atau kita harus belajar selagi kita berkembang terus menjadi manusia dewasa. Jadi intinya sih, apakah kita lahir sebagai blank slate atau sebagai suatu lembaran yang kosong, atau kita sudah diberikan suatu inherent knowledge mengenai bagaimana untuk belajar mengenai sesuatu. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan lainnya. Contohnya, tentu saja pertanyaan apa sebetulnya pengetahuan itu? What is knowledge? And how we acquire the knowledge? And then, what do people actually know? How do we know what we know? Or is human knowledge trustworthy? Can our senses be trusted? And then also epistemology learns about the difference between what is opinion, what is knowledge, and what is wisdom, because those three things are different and they can all become knowledge or something that we know. So when we talk about knowledge, atau kita berbicara mengenai pengetahuan, apa sih sebetulnya pengetahuan itu? Pengetahuan, ada kata tahu ya. Knowledge, know, ada kata know di sana. Dalam penggunaan sehari-hari, knowledge refers to awareness of or familiarity with various objects, events, ideas, or ways of doing things. Jadi bisa berkaitan dengan kesadaran atau familiaritas kita dengan berbagai objek, events, ide, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. What is real for me depends in part on how I come to know things. Jadi ini juga sangat penting, bahwa pengetahuan itu meskipun mungkin sama bagi setiap orang, tetapi keberadaan atau realitas dari sesuatu itu benar-benar bergantung bagaimana saya mengetahui hal tersebut. Jadi mungkin berbeda dengan orang lain. And so, related to this knowledge, philosophers often divide knowledge up into three broad domains. Jadi knowledge tersebut juga dibagi menjadi tiga supaya bisa membedakan jenis-jenis pengetahuan apa sih sebetulnya yang manusia itu ketahui. Yang pertama
personal knowledge. Ini terkait dengan first hand experience, idiosyncratic preferences and autobiographical facts. Jadi karena sifatnya personal, maka knowledge ini yang semuanya terkait dengan pengalaman pribadi seseorang, sifat-sifat atau karakteristik seorang dengan pilihannya seperti apa, dan juga fakta-fakta autobiographical. Jadi ini semuanya disebut personal knowledge karena kita sendiri atau orang tersebut sendiri yang mengalaminya, sehingga dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dia ketahui. Kemudian yang kedua ada disebut procedural knowledge, that refers to knowledge how to do something. Contohnya ketika kita kecil kita belajar jalan, kita belajar menangkap bola, menendang bola, naik sepeda, nyetir mobil. Itu semua adalah pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan karena kita belajar secara prosedurnya seperti apa dari yang sudah dilakukan orang-orang sebelum kita. Jadi ini bukan dari pengalaman pribadi, tapi kita belajar karena ada prosedurnya. That's what it's called procedural knowledge. Dan yang ketiga adalah yang disebut propositional knowledge, yang mengacu pada general truth, ya, kebenaran yang umum, claims about the world and how we know it. Jadi misalnya lah ada teori Big Bang gitu ya, mengenai penciptaan alam semesta ini katanya dari ledakan Big Bang tersebut, kemudian akhirnya terpecah-pecah dan akhirnya setelah panas kemudian menjadi dingin menjadi sebuah bola dan akhirnya menjadi tata surya kita. Itu propositional, jadi ditawarkan, dipropose oleh ahli-ahli, kemudian diterima oleh sebagian besar manusia meskipun mungkin tidak bisa dibuktikan, dan itulah klaim bahwa itulah yang benar. Kita tidak tahu ya, tapi itu salah satu teori. Jadi propositional ini tidak bergantung pada pengalaman pribadi, tidak ada prosedurnya, tetapi dipropose karena ada teori dan ahli-ahli yang mengatakan bahwa ini adalah kebenaran. Jadi itu 3 jenis knowledge yang menurut filsafat atau filsuf membagi knowledge tersebut dalam 3 jenis gitu ya. Jadi kita bisa lihat ketika kita mengetahui sesuatu masuknya ke yang mana gitu ya. Seperti sekarang lah, kalau kita belajar epistemologi, kamu menonton video ini, maka masuknya di mana itu? Mungkin di sini lebih masuk ke yang ketiga ya, kecuali ketika kalau kalian pernah mengalami secara pribadi bagaimana mengetahui sesuatu, yaitu bisa masuk juga ke personal knowledge, tapi biasanya ini masuk ke propositional knowledge karena ini yang disampaikan oleh filsuf. Saya sampaikan lagi sehingga bentuknya merupakan general truth ya, yang diklaim bahwa inilah kebenaran. And the study of knowledge itself broadly concerned with 4 questions. The first one is, what are the necessary and sufficient conditions of knowledge? The second one is, what are its sources? The third one is, what is its structure? And the fourth is, what are its limits? Jadi ada kondisi seperti apa yang memungkinkan suatu pengetahuan terbentuk, sumbernya dari mana, bagaimana strukturnya, dan apa limit dari pengetahuan tersebut gitu ya. Jadi ketika kita bilang seorang itu pintar, apakah berarti dia memiliki lebih banyak pengetahuan dari kita atau apa gitu ya, atau dia limitnya lebih jauh daripada kita, atau dia sumbernya mungkin lebih banyak, karena pintar atau tidak pintar itu bukan masalah otak sebetulnya, tetapi sejauh mana kita mengoptimalkan cara kita mendapatkan pengetahuan. Jadi kalau kita berhenti ya kita tidak akan mendapatkan pengetahuan lain kecuali personal knowledge yang kita alami secara pribadi gitu ya. Contohnya ketika kita bertemu dengan misalnya petani lah. Petani itu mungkin tidak tahu siapa itu Plato atau siapa itu Socrates, tapi dia tahu bagaimana cara menumbuhkan padi misalnya, bagaimana jenis padi yang bermacam-macam, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana untuk membasmi hama, jenis hama apa saja yang kita sama sekali nggak tahu. Jadi tiap orang biasanya memiliki opsi atau misalnya preference untuk bisa mengambil atau mempelajari pengetahuan apa yang memang berguna buat dia gitu ya. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa mempelajari semuanya, meskipun dalam beberapa konteks seperti Leonardo da Vinci lah, dia ahli dalam berbagai bidang gitu ya. Jadi tidak hanya satu bidang, tapi dia seorang arsitek, seorang penulis, seorang filsuf, seorang pencipta, seorang pelukis juga. Jadi
dia serba bisa, yang jarang sekali ditemukan di manusia modern saat ini. So that's how epistemology evolved around these 4 questions. Dan untuk menjawab pertanyaan salah satu tadi dari 4 pertanyaan, dari mana sumber pengetahuan yang kita miliki saat ini, menurut filsafat dan teori-teori yang ada, ternyata ada 5 sumber pengetahuan atau justifikasi dari sesuatu yang kita tahu. Yang pertama adalah yang paling umum yang mungkin kita semua sudah alami, yaitu perceptions, yaitu pengetahuan yang didapatkan dari 5 senses kita, 5 panca indera kita: sight, touch, hearing, smelling, and tasting. Itu yang paling umum. Semua orang pasti bilang, kamu tahu dari mana? Ya karena saya melihatnya, karena saya mendengarnya, karena saya pernah mencicipinya, karena saya pernah merasakan, menyentuhnya, dan sebagainya. Itu adalah pengetahuan dari perception. Tapi yang pertama ini sangat tidak bisa diandalkan, karena contoh lah, misalnya kita ditutup matanya terus kita sentuh suatu barang gitu ya. Oh, kita tahu dari sentuhan ini adalah kulit apa misalnya, tapi kemudian ketika orang lain melakukan hal yang sama, mungkin jawabannya berbeda. Jadi perception ini adalah salah satu sumber utama yang paling kelihatan yang bisa kita gunakan untuk mengakuisisi suatu pengetahuan. Tapi di sisi lain juga ini adalah satu aspek cara mengetahui pengetahuan yang paling tidak bisa diandalkan. Kita bisa salah lihat, kita bisa salah dengar, indera mencicipi kita juga mungkin salah. Jadi perception meskipun itu yang paling bisa kita andalkan, tapi juga yang sangat tidak bisa diandalkan, dalam artian bisa salah gitu ya, atau 2 orang yang berbeda bisa keluar dengan hasil yang berbeda. Jadi yang betul yang mana gitu. Nah itu kalau kita bergantung pada perception atau 5 senses, itu sangat tidak bisa diandalkan. Jadi meskipun itu satu-satunya sumber yang benar-benar terlihat, tapi di sisi lain juga kita harus berhati-hati karena tidak bisa mengandalkan dari pengetahuan yang datang dari senses kita sendiri. Nah yang kedua adalah introspection. Lewat introspection, seseorang bisa mengetahui keadaan atau kondisi mental seseorang. Whether one is thirsty, tired, excited, or depressed. Jadi misalnya kamu bilang kamu hari ini lapar misalnya. Nah, how do you know that you are hungry? Karena dari introspeksi. Oh, introspeksi, saya tadi bangun jam 5, kemudian saya langsung berangkat, kemudian saya lupa makan, sehingga saya tahu secara introspeksi bahwa saya lapar karena saya belum makan. Nah, itu adalah pengetahuan yang tidak didapat dari indera kita kan. Itu benar-benar kita melakukan introspeksi diri dan mengetahui kondisi mental kita seperti apa. Itu pengetahuan. Jadi kita sudah mengalami secara mental atau fisik, dan kita mengetahui bahwa itu adalah yang kita rasakan. Kemudian yang ketiga, sumber pengetahuan atau justification itu ada dari memori. Memori itu sendiri adalah kapasitas untuk bisa mempertahankan atau menyimpan pengetahuan yang kita dapatkan di masa lampau. Misalnya semua tahu 2 tambah 2 4. Tahu dari mana? Bukan kamu melihat kan? Melihat misalnya, oh di sini ada kamu menggunakan tangan 2 plus 2 atau merasakan relasi, bukan, tapi kamu mengingat waktu SD belajar matematika menghitung 2 tambah 2 4. Nah, itu adalah dari memori gitu ya. Jadi itu yang ketiga yang mungkin juga sangat sulit diandalkan karena memori kita itu tidak seperti komputer ya, bisa saja rusak atau lupa gitu dan salah. Yang keempat adalah dari akal, reason. Ini bukan alasan tapi artinya akal. Some beliefs would appear to be justified solely by the use of reason. Jadi beberapa keyakinan itu bisa dijustifikasi hanya dengan menggunakan akal, nggak bisa menggunakan yang lain ya, nggak bisa menggunakan memori, introspeksi, atau perception. Justification of that kind is said to be a priori atau prior to any kind of experience. A priori atau sebelum adanya pengalaman yang kita pernah lakukan gitu ya. Jadi ketika kita misalnya diminta untuk coba kalian gambar sebuah bangunan atau sebuah bentuk shape yang harus hanya memiliki 3 sudut. Nah, mungkin secara akal kalau 3 sudut, saya tahu bahwa kalau 3 sudut itu pasti harus bentuknya segitiga gitu. Jadi kalian mungkin bentuknya segitiga karena secara akal kita bisa mengetahui prior to any kind of experience tanpa harus
belajar dulu gitu ya. Kita tahu bahwa oke, kalau sudutnya cuma 3 berarti saya harus membuat segitiga, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah sumber pengetahuan itu dari testimoni. To acquire knowledge through testimony is to come to know of how someone else knowledge. Jadi kita misalnya dengar testimoni dari seseorang yang pernah mengalami sesuatu hal, kemudian kita dengar dan kita menganggap itu sebagai pengetahuan, itu adalah testimoni ya. Jadi testimoni ini ada hubungannya dengan perception juga, tapi kalau perception itu dari diri sendiri, testimoni itu kita dengar dari orang lain atau melihat dari orang lain gitu ya. Kita nonton film, kemudian ada orang yang mengatakan ini, itu testimoni dia, dan kita menganggapnya pengetahuan, itu adalah testimoni. Jadi bedanya testimoni dan perception adalah testimoni itu kita dengar dari orang lain, lihat ke orang lain, tapi kalau perception itu kita dari diri sendiri, kita sendiri gitu ya, yang mengalaminya. Okay, so those are 5 sources of knowledge and justification that we all can, I think, have been experiencing all of them. Semua pengetahuan kita pasti berasal dari 5 ini. Mungkin ada satu yang di luar ini, yaitu dari divine ya. Ini yang mungkin sulit untuk dibuktikan, tapi ada satu yang mungkin nomor 6 itu bisikan ilahi. Nah, itu yang mungkin dialami oleh orang-orang jenius yang tiba-tiba terpikir untuk melakukan sesuatu, atau tiba-tiba terpikir untuk membuat sesuatu yang tidak pernah terpikir orang lain. Jadi dari mana knowledge itu dia dapat? Ya mungkin dari akal dia ya. Ini yang mungkin disebut akal ya. Jadi kalau kita mau masukkan divine revelation, itu mungkin masuknya ke akal, reason di situ ya. Jadi bagaimana dia tiba-tiba tanpa ada pengetahuan atau pengalaman sebelumnya come up with some ideas which is wow, for example, atau yang sangat tidak pernah terpikir oleh orang lain, dan kemudian dia melaksanakannya. Jadi divine revelation ini, atau yang mungkin di dalam ayat-ayat atau kitab-kitab suci agama apapun, ada orang yang mendapatkan wahyu dari Tuhan, mendengar suara kemudian menyampaikannya. Nah, itu tidak bisa dijelaskan kan, karena dia tidak karena mungkin hanya dia yang mendengar, tapi orang lain tidak mendengar. Jadi bukan dari perception. Ini yang sulit dibuktikan, tapi itu juga adalah sumber dari pengetahuan dan justifikasi. Jadi nomor 6 lah ya. Tapi kalau mau dipaksakan, itu dimasukkan ke dalam nomor 4 ini ya, akal. Jadi sesuatu yang tidak didapatkan karena mengalami sesuatu, tapi prior to experience, sebelum adanya pengalaman apapun dia dapat, dan kemudian dia sampaikan sebagai suatu pengetahuan. Jadi itu adalah 5 plus 1 tadi, divine revelation sebagai sources of knowledge. Oke, nah sekarang kita mau balik lagi ke kalimat atau kata proposition yang tadi disebutkan sebelumnya. Apa sih proposition itu? Ketika seseorang atau seorang ahli teoris mengatakan suatu hal, mengenai suatu hal juga, kemudian dia itu berarti sedang melakukan proposition ya, memberikan proposisi. Jadi proposition itu adalah sebuah kalimat, a sentence expressing something true or false, simply like that. So the content or meaning of a meaningful declarative sentence, they may be true or false. Misalnya proposisinya adalah di alam semesta kita itu jumlah bintang itu tidak terhitung. Nah, itu sebuah proposisi gitu ya. Apakah betul atau enggak? Ya, bisa dibuktikan atau tidak bisa dibuktikan. Kemudian contohnya, the meaning of such a sentence, I am warm, always expresses the same proposition whoever the speaker is. Jadi siapapun yang berbicara, ketika dia mengatakan saya merasa hangat, maka artinya itu selalu sama gitu. Nggak mungkin ada seseorang yang berpikir artinya berbeda gitu. Jadi itu adalah contoh dari suatu preposisi. Proposisi yang tadi dibagi dalam 2 jenis tipe. Yang pertama analytic proposition, dan yang kedua synthetic proposition. Yang pertama, analytic proposition ini be justified in believing them just so far as we understand the meaning. Contohnya, ketika seseorang mengatakan semua segitiga itu memiliki tiga sisi, atau ketika seseorang mengatakan semua bachelors atau semua orang yang belum menikah, yang masih jomblo itu adalah orang-orang yang tidak menikah. Nah, ini semuanya ini
adalah analytic proposition. Kenapa? Karena pernyataan tersebut dapat dijustifikasi sejauh kita memahami artinya. Jadi kita misalnya tahu arti dari jomblo, berarti kan jangankan menikah ya, punya pacar pun belum. Jadi ketika seorang mengatakan semua jomblo itu belum menikah, ya kita bisa katakan itu betul gitu ya, karena definisi jomblo tersebut kita tahu sejauh kita pahami bahwa seorang yang masih single. Atau all triangles have three sides, kita juga tahu secara introspection bahwa kita belajar segitiga itu nggak ada yang sisinya 4 atau 2. Jadi ketika seorang mengatakan all triangles have three sides, kita bisa mengatakan oh iya betul, karena saya sejauh ini tahu bahwa artinya seperti itu ya, segitiga itu pasti yang 3 sudut. Tapi yang sintetik ini bersifat lebih pada kesimpulan yang tidak bisa dinyatakan betul atau salah gitu ya. Jadi seorang filsuf Immanuel Kant mengatakan bahwa semua proposisi mathematical itu sintetik. Contohnya di sini, ketika seorang mengatakan semua jomblo itu tidak bahagia. Nah, ini adalah sintetik. Jadi kita bisa memahami satu proposisi lain di luar itu, berarti yang mengatakan semua yang menikah itu bahagia atau semua yang memiliki pasangan itu bahagia, sedangkan yang tidak memiliki pasangan tidak akan bahagia. Atau ada pernyataan all bodies are heavy, semua tubuh itu berat. Nah, ini juga kan sebetulnya sintetik dalam artian dia tidak bisa dipahami betul atau salahnya, tidak bisa dipastikan betul salahnya itu berdasarkan pengetahuan yang kita dapat, tapi berupa sintetis. Berarti ini kita harus bisa memahami juga konteks lainnya, dalam artian kita harus memahami kenapa dia mengatakan all bodies are heavy, dalam konteks apakah. Jadi kita tidak bisa menentukan saat itu juga bahwa ini adalah kebenaran atau salah gitu. Kita harus lihat konteksnya. Makanya ini sifatnya sintetis karena ada pernyataan A, ada pernyataan B, kemudian ada pernyataan C gitu ya. Ya kita bisa menyatakan all bachelor are happy misalnya ketika misalnya ada hasil penelitian yang melakukan survei pada semua bachelors, tingkat kebahagiaannya dan ternyata tidak bahagia misalnya, itu kita bisa nyatakan betul. Jadi harus ada kaitannya juga gitu dengan konteks lain. Beda. Jadi kita bisa lihat bedanya ya. Analitik itu sesuatu yang kita langsung bisa bilang oh ini betul, ini salah. Tapi kalau sintetik itu kontekstual. Jadi kita nggak bisa bilang iya atau enggak secara pasti karena kita harus tahu dulu ini dalam konteks apa nih sintetik ini proposisinya. Jadi ini ada 2 jenis ya proposition. Nah, kalau tadi mengenai 2 tipe proposisi. Nah, sekarang juga ada 2 tipe dari cara kita meng-acquired knowledge, bagaimana kita memahami atau mendapatkan pengetahuan. Yang pertama itu a priori, yaitu pengetahuan yang kita ketahui di luar pengalaman atau non empiris, jadi nggak kita rasakan lewat persepsi kita, lewat indera kita. Misalnya kita bilang ada seorang yang mengatakan triangles have 3 sides. Nah, itu adalah a priori. Kita nggak perlu lagi mencari buku, googling gitu ya, karena secara tidak perlu mengalami kita tahu bahwa triangles itu memiliki 3 sisi. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan empirical study gitu ya. Oh, kita perhatikan ya ini metodenya gimana, kita harus tahu betul nggak ini 3 side. Itu tidak perlu dilakukan. Itu adalah pengetahuan a priori. Kemudian yang a posteriori adalah knowledge that is known by experience atau empirical or arrive at afterward. Jadi a posteriori adalah pengetahuan, cara kita acquiring knowledge yang harus melewati suatu proses empiris atau proses perception dari indera kita gitu ya. Misalnya ketika kita mengatakan it is not raining outside, nah itu sebelumnya kita pasti sudah lihat keluar jendela dan kita menggunakan mata kita melihat cuaca, oh bersinar matahari, bersinar terang, tidak ada air yang turun, kita bisa mengatakan it is not raining outside. Nah itu adalah pengetahuan a posteriori. Jadi pengetahuan yang kita bisa dapatkan ketika kita sudah melakukan suatu riset atau acquiring by our perception. Tapi kalau a priori, ya contohnya selain yang triangle have 3 sides, kita bisa bilang apa ya contohnya ya. Misalnya ya seperti yang tadi lah,
all bachelors are unmarried. Nah, itu kan a priori ya, kita nggak perlu lihat keluar atau menggunakan mata kita untuk membaca apapun, ya kita tahu kalau sekarang jomblo pasti nggak akan menikah gitu ya. Jadi itu bedanya antara a priori dan a posteriori. Yang satu tidak perlu melakukan riset secara empiris, yang kedua itu harus melakukan riset secara empiris baru kita mengetahui pengetahuan tersebut. Nah, terkait dengan knowledge acquisition itu yang tadi sebelumnya, tadi sudah kita bahas tipenya ya. Nah, sekarang ini teorinya. Jadi terkait dengan teori dari bagaimana kita acquiring knowledge itu ada setidaknya tiga ya. Yang pertama itu empiricism, yang kedua rationalism, dan yang ketiga constructivism. Yang empiricism ini menekankan sekali peran dari pengalaman, especially experience based on perceptual observation by the five senses. Jadi setiap kali kamu dengar empiricism atau empirical atau empiric study, itu berarti studi yang pasti melibatkan senses kita, panca indera kita. Melihatkah, menciumkah, mendengar, atau mengamati dengan mata kita atau dengan panca indera lain. Pokoknya empirical itu selalu menggunakan panca indera. Jadi teorinya itu disebut empiricism. Sedangkan rationalism itu adalah pengetahuan acquired by intuition. Jadi kalau rationalism itu yang seperti tadi saya bilang ada divine revelation atau sesuatu tiba-tiba kita secara imajinatif gitu ya mikir, atau secara kreatif kita berpikir seperti ini ya, nggak usah kita melakukan sketching atau apa, tapi kita diam kemudian kita berpikir secara kreatif dan kita keluar sama suatu ide. Nah, itu adalah pengetahuan yang acquired by intuition atau dari dalam diri kita sendiri, innate gitu ya. And then the third one, constructivism. Ini suatu pemahaman atau teori yang mengatakan bahwa semua pengetahuan itu sebetulnya adalah dikonstruksi atau dibentuk atau dibuat ya. In as much as it is contingent on convention, human perception, and social experience. Jadi ini biasanya ini terkait dengan teori-teori sosial atau budaya gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa semua pengetahuan yang kita tahu itu semuanya itu dikonstruksi oleh suatu konvensi, baik itu dalam suatu negara, dalam suatu keluarga, dalam suatu masyarakat. Mereka mengeluarkan suatu pernyataan yang merupakan kebenaran dan itu menjadi pengetahuan. Nah, itu adalah constructivism. Jadi pengetahuan itu dikonstruksi oleh seseorang atau sekelompok orang dan menjadi konvensi yang dipercayai sebagai kebenaran oleh orang lain. Itu adalah tiga teori dari bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan. Oke, jadi itu adalah akhir dari pembahasan kita mengenai epistemologi. Jadi kalau tidak memahami silahkan kalian putar balik videonya dan dengarkan lagi. Kemudian untuk minggu depan kita akan ada presentasi kedua ya, yaitu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau bahan yang sudah kita bahas barusan. Akan ada 4 pertanyaan atau soal yang kalian akan bahas dalam kelompok. Untuk pertanyaan nomor 1 ada beberapa pertanyaan. Ini terkait dengan 5 jenis cara atau sumber dari pengetahuan. Jadi silakan yang pertama cari contoh pengetahuan yang berdasarkan dari perception, cari contoh yang pengetahuan berdasarkan introspeksi, berdasarkan memori, berdasarkan akal, dan juga berdasarkan testimoni. Jadi hanya satu contoh tiap ini ya. Jadi cari kalimat atau cari apapun pengetahuan yang kamu tahu, kemudian berikan contohnya masing-masing satu. Itu soal nomor 1. Nah, soal nomor 2 terkait dengan proposisi. Jadi silakan di antara grup kalian satu orang mengeluarkan satu proposisi, kemudian ada anggota lain yang mencari tahu apakah ini benar atau salah gitu ya, dan mengapa ketika kalian sudah mengamati proposisi tersebut kalian mengatakan bahwa ini betul atau kalian mengatakan bahwa ini salah. Dari mana kalian tahu bahwa itu benar atau salah gitu ya, proposisi yang diajukan oleh teman kalian tersebut. Itu nomor 2. Soal nomor 3 adalah terkait dengan tipe dari proposisi. Ada yang pertama, berikan satu contoh proposisi yang analitis, dan yang kedua berikan satu contoh dari proposisi yang sintetis ya.
Dan yang nomor 4 terkait dengan a priori knowledge dan a posteriori knowledge. Jadi silakan berikan satu contoh dari pengetahuan a priori atau pengetahuan yang didapatkan tanpa mengalami atau melakukan suatu riset empiris. Dan yang kedua, berikan contoh dari satu pengetahuan a posteriori atau pengetahuan yang harus yang didapatkan lewat empirical research atau study. Oke, itu yang pertanyaan terakhir. Baik, kita sudah sampai di ujung dari pembahasan epistemologi ini. Semoga memberikan satu informasi baru bagi kalian. At least kalian tahu secara sangat fundamental apa itu epistemologi, bermain di apa saja di epistemologi tersebut, tipe-tipe pengetahuan dan cara kita mengetahui sesuatu. Dan ya, saya rasa apapun itu nanti hasilnya, saya yakin pembahasan ini pasti memberikan sesuatu yang baru bagi kalian ya. Dan saya rasa ini bisa berguna juga buat mengetahui atau kalian menjadi lebih kritis ketika kita mendapatkan informasi yang zaman sekarang itu kan kita dibombardir oleh informasi segitu banyaknya, kita bisa pilah-pilah dan kita bisa saring mana yang betul yang saya mau yakini atau mana yang saya tidak perlu concern sama sekali, ya di-ignore saja. Karena ini membutuhkan satu cara pikir atau critical thinking yang baik untuk bisa memahami mana yang betul, mana yang salah. Oke, semoga bermanfaat. Thank you for your attention. So I'll see you next week in your group presentation. And if you have any questions or concern, you can email me. Okay, alright. Have a good day, everyone, and see you next week.